Brunch with Dave kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk ikut merasakan excitement. Kami akan mencicipi menu Italian food di Casa Alba yang chefnya tidak sembarangan karena Chef Roberto Fiorini ini he used to cook for the King Salman ya. Jadi pilihan menunya kita nggak bisa pilih kali ini, kita ikut aja deh rekomendasi chef kira-kira yang paling pas untuk menyambut obrolan Brunch with Dave dengan tamu istimewa saya, Deva Mahendra yang baru pulang dari Busan. Nggak boleh sembarangan menunya. Welcome to Brunch with Dave. Terima kasih sudah diundang ke sini. Yes. Dan akhirnya punya kesempatan untuk mencoba makanan-makanan luar biasa ini ya. Makanya, I hope you're hungry. Ya udah ini kok udah persiapan udah dikosongin 2 hari. Nah, tuh. Pokoknya dari nyampe dari Busan emang udah sengaja nggak makan sampai diundang ke sini. Such a tease. Yuk, dingin. Oke. Punya antipasti. Ini Oke. adalah beef, yang ini bukan beef, itu beef. This is also not beef. Ini adalah Ya. wild caught fish. Aglionotti black truffle, itu wagyu beef cheek. Tadi aku udah tanya dia makan beef, so let's start with antipasti. Oke, Tuh. silakan. Walaupun Deva bilang tadi katanya aku tuh nggak bisa loh sebetulnya makan sambil ngobrol. Lama-lama bisa. Ya gimana ya, emang paling lemah sih multitasking itu. Jadi emang kalau melakukan segala sesuatu memang suka satu-satu dulu, fokus dulu, termasuk juga makan. Oh gitu. Karena lebay gak sih kalau misalnya aku bilang makan itu adalah pengalaman spiritual? Lebay nggak? Enggak. Chefnya pasti akan senang sekali Oke. mendengar itu ya. Oke. Makan adalah pengalaman spiritual. Itu nomor satu. Sama kayak nonton film. Aku Itu kan baru mau nanya. Nomor dua berarti adalah nonton film. nonton film, ya. Oke. Kenapa nonton film pengalaman spiritual menurut Deva? Kenapa nonton film pengalaman spiritual? Karena menurut aku ya, nonton film atau misalnya kayak menikmati makanan yang kita suka itu kita nggak bisa didikte rasanya. Maksudnya kadang kan kita misalnya aku deh gitu, aku punya film baru, aku mempromosikan filmnya. Jangan lupa tonton filmnya menghadirkan bla 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 bla. Bagaimanapun aku mempromosikan filmku, pada akhirnya setiap rasa yang akan sampai ke penonton itu pasti beda-beda. Karena orang yang datang ke bioskop itu pasti dengan mood yang berbeda, dengan kesiapan menonton yang berbeda, dengan excitement yang berbeda. Jadi kenapa aku bilang itu pengalaman spiritual? Karena itu memang datang dari dalam gitu, dan perasaan apapun yang didapat setelah menonton film nggak bisa diajarin, nggak bisa didikte, nggak bisa dikasih tahu sama orang lain, melainkan kita sendiri. Oke. Gitu. Berarti sebagai seorang aktor, Deva juga tidak terlalu peduli dengan pembahasan kritik setiap kali film hadir dan dibahas, karena kan pendapat kritikus film tuh nggak selalu baik ya, iya nggak sih? Nggak selalu baik, tapi ada beberapa juga yang akhirnya mendorong. Oke. Artinya mendorong untuk menjadi lebih baik, karena memang nggak bisa dipungkiri ketika kita membuat sebuah karya kadang-kadang ego kita itu pengen ikut terus gitu kan. Nah kadang-kadang kalau kita udah ngikutin ego, akhirnya kita nggak punya perspektif lain. Akhirnya kita menilai dengan satu arah saja. Pada akhirnya kita bikin apa yang kita suka jadinya kan gitu. Jadi memang meskipun omongan kritikus film tidak selalu baik, tapi ada beberapa yang mendorong. Maksudku ya apalagi mereka yang memang sudah meluangkan waktu ketika filmnya misalnya baru keluar, mereka langsung datang ke bioskop nonton, itu kan sebenarnya udah bentuk kepedulian sebenarnya gitu terhadap film itu sendiri. Jadi kalau dibilang nggak dengerin omongan kritikus juga nggak juga sih. Aku dengerin beberapa omongan kritikus yang menurutku memang tidak tidak personal, bukan ke Devanya, tapi ke karakternya yang dimainkan. Nah, itu kan artinya memang dia menilai filmnya, menilai karyanya, bukan aku pribadi gitu. Karena kan aku pribadi nggak ada di filmnya. Oke. Ya kan? Ada nggak keinget gitu satu kritikan yang dilontarkan yang Deva pernah dengar, pernah baca, yang menurut lo a good push and improvement for you as an actor? Oke. Ada nih kayaknya, nya cepet nih, gue demen nih. Okenya iya aja dulu ya kan. Ternyata jawabannya enggak. Sigap dulu aja gitu. Kayaknya sih ada beberapa. Salah satunya mungkin yang cukup
aku ingat itu adalah yang waktu itu sempat ada yang nulis, dia bilang kalau Deva itu sebenarnya bukan kritikan ya, tapi lebih ke kayak apa itu dibilangnya. Dari pokoknya dia nulis tentang kritikan si filmnya, dia nge-review si filmnya, terus pemain-pemainnya, kemudian di bawah dia bilang pokoknya kalau film drama atau good man, Deva udah pasti nailed it gitu. Nah itu sebenarnya menurut aku bukan sesuatu yang baik malah. Kan Berarti Deva iya, merasa aku terjebak dalam stereotypical peran gitu. Nah itu justru yang akhirnya secara tidak langsung buat aku jadi lebih selektif lagi ke depan untuk memilih film, untuk memilih karakter karena Nggak pengen selalu jadi good man. dan itu jadi momen reflektif sih sebenarnya gara-gara ada yang ngomong gitu akhirnya emang iya ya. Akhirnya kan coba lihat filmografi yang kemarin-kemarin kan dan ternyata dia nggak salah juga gitu karena emang dan kami pun gitu, maksudnya kami tuh aku dan manajemen juga nggak pernah yang memilih hanya film yang begitu-begitu doang gitu, tapi memang itu terjadi begitu saja, emang kebetulan skripnya sama akunya berjodoh, jadi ya pada akhirnya karya-karya yang keluar mungkin jadi bisa dibilang karakternya ya good man terus gitu. Tapi itu bukan by design sebenarnya, itu bukan by design karena proses dari sutradara, produser memilih pemainnya itu kan juga kan bukan aku yang minta kan, maksudnya mereka minta aku, kemudian juga setelah mereka minta akunya juga masih harus mencocokkan dengan jadwal, masih mencocokkan dengan skenarionya, kalau nggak cocok ya berarti belum jodoh gitu. Semuanya terjadi begitu saja dan bukan by design, tapi karena omongan itu, waktu itu di Twitter aku ingat banget, akhirnya itu jadi ini sih, jadi momen aku untuk akhirnya selektif lagi dan mencoba untuk bener-bener seliar mungkin dalam memilih karakter yang aku mainin. Oke. Jadinya gitu. Setelah itu terjadi, how does that make you feel as an actor? Somehow you feel liberated or menemukan strength baru sebagai actor? Akhirnya ini sih, aku belajar untuk tidak pakai kacamata kuda dalam hal memilih peran ya. Maksudnya aku coba untuk pakai banyak sekali perspektif, point of view gitu. Aku coba menempatkan diri aku di posisi bagaimana penggemar aku melihat aku gitu. Terus juga bagaimana produser melihat aku. Jadi itu yang pada akhirnya jadi ini sih, jadi apa ya? Jadi punya perspektif baru aja dalam memilih peran, dalam memainkan peran gitu. Which is more challenging for you? Being a good guy or so not good? Not that good. Sebenarnya yang lebih challenging adalah being a good guy karena maksudnya gini, kalau biasanya apa yang sebuah film atau karakter terutama yang good guy ini portray di film itu kan hampir tidak ada celahnya gitu. Yang kadang juga akhirnya jadi bumerang gitu untuk pemainnya. Pada akhirnya dicap seperti itu dan diharapkan di kehidupan aslinya seperti itu. Gitu. Aduh, itu yang paling berat ya? Nah itu makanya menurut aku itu challenging. Makanya kemana-mana aku selalu ngomong sama setiap kali misalnya aku promo filmnya gitu. Terus ada kesempatan untuk ketemu sama teman-teman yang mau nonton filmnya, teman-teman fans, aku selalu bilang jangan pernah menyamakan siapapun yang kalian lihat di layar itu yang memainkan karakternya dengan karakter yang kalian tonton, karena karakter yang dimainkan itu by design itu ada skenarionya, sementara kehidupan si aktornya tuh hal yang berbeda lagi gitu. Aku selalu bilang gitu, aku tidak sesempurna karakter yang kalian lihat ya gitu. Jadi jangan disamakan. Makanya menurut aku lebih challenging karena buat kami aktor gitu ya, kalau untuk bermain yang peran-peran yang gila, peran-peran yang nggak baik, itu justru udah apa ya, kayak itu adalah basic dari spektrum acting yang sebenarnya memang sudah kita kuasai, cuma belum pernah dapat kesempatan aja. Gitu doang sih. Lebih challenging jadi good guy sih. Lebih challenging karena stereotypingnya berat. As challenging as
permintaan kita untuk menikmati makanan ini sambil ngobrol apparently. Oke, mari kita mulai. Please dig in. Mau mulai dari mana? Oke. Tim Brunch with Dave gini, kok nggak makan? Iya, kita kayaknya intens banget ngobrolnya ya. Oke, kita kasih kesempatan break dulu biar tamu kita Ya. bisa menikmati dan mencicipi menu yang sudah dibikin dan dipilih oleh chef di Casa Alba. So don't go anywhere, we'll be back after we taste some of this delicious food. By far kamu tuh tamu aku di Brunch with Dave yang bahasa Indonesianya paling bagus deh, Deva. Iya, bahasa Indonesia kamu bagus banget. Jadi sebenarnya ya, aku juga baru nyadar tuh, aku tuh kayak anjing sama kucing sama guru bahasa Indonesia aku dari zaman SMP gitu. Cuma ternyata kalau aku ingat-ingat, aku tuh salah satu pelajaran yang nilainya selalu bagus, bahkan sampai di jasa itu 9, Bahasa itu Indonesia? bahasa Indonesia. Oh iya? Iya, tapi yang selalu aku kerjakan dengan males-malesan ketimbang mata pelajaran yang lain gitu. Cuma akhirnya bener-bener nyadar ya pas sudah dewasa, pas sudah umur 20-an lebih gitu baru paham kayaknya memang nggak bisa dipungkiri aku tuh sama Indonesia emang sesuka itu dari dulu gitu. Aku baru nyadar itu setelah punya kebiasaan menulis di sosial media. Oke. Ya, mulai menulis tentang kegelisahan yang aku punya atau mungkin mengomentari tentang isu-isu yang sekarang lagi isu-isu terkini lah gitu. Terus juga kadang-kadang juga nulisnya bisa inspired by events yang teman-teman aku yang alami gitu. Mulai nulis di sosmed terus akhirnya jadi ingat-ingat lagi, oh iya ternyata aku sama bahasa Indonesia dari dulu itu memang sesuka itu, tapi aku denial aja karena mungkin sama gurunya aja nggak cocok, tapi sebenarnya sama mata pelajarannya cocok banget. Gitu. Oke. Tapi nggak pernah kepikiran atau punya cita-cita untuk menjadi penulis? Nah, cita-cita untuk menjadi penulis, sepertinya berat ya. Aku kan teman-teman penulis banyak banget gitu, dan aku tuh salut banget sama mereka karena benar-benar untuk menjadi seorang penulis tuh butuh dedikasi yang luar biasa, kemudian juga riset gitu. Karena aku yakin apa yang kita tulis tuh kan sebenarnya dari apa yang kita baca. Jadi menjadi penulis yang baik itu ya menjadi sebaik-baiknya pembaca kan. Artinya nyari referensinya harus seluas mungkin, baca apa saja gitu. Kalau kata teman ke penulis, gue tuh ya bahkan sampai ingredient sampo aja gue baca gitu. Ibaratnya gitu kan. Saking sukanya baca, apalagi buku gue selesain gitu kata dia. Jadi emang luar biasa. Jadi kalau ditanya ada cita-cita jadi penulis, berat, aku nggak berani. Ya aku masih penulis sosmed lah. Penulis sosmed. Oke. Semenjak hari ini kayaknya gue nggak akan pernah melihat botol shampoo dengan cara yang sama lagi. Waktu Deva bilang teman-teman penulis banyak, just in case teman-teman nggak tahu, rupanya aku sudah pernah mewawancarai partner bisnisnya Deva, Zari Hendrik, di Kapitulis, ya kan? Makanya Deva bilang dia menaungi banyak sekali penulis gitu. Ceritain singkat dong buat yang lagi menyaksikan Brunch with Dave di channel YouTube-nya Bazar. So what does Kapitulis do? Oke, jadi sederhananya Kapitulis itu adalah sebuah platform rumah atau mungkin kalau supaya lebih legit kita bilangnya jadi semacam agensi periklanan, tapi lebih berfokus pada copywriting dan content writing. Oke. Copywriting dan content writing. Yes. Copywriting kan adalah sub service yang selalu ditawarkan oleh sebuah agensi iklan kan. Ya. Tapi itu sub nomor berapa gitu, selalu pasti kayak campaign, desain, bla 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 bla. Terus nanti copywriting paling bawah. Selalu diperlakukan menjadi nomor sekian gitu. Nah, lewat Kapitulis kami ingin memang benar-benar bahwa service yang kami tawarkan nomor satu dan ya the one and only adalah copywriting dan content writing tentang menulis. Karena menurutku kita ingin menjual apapun, kita ingin memperkenalkan apapun. Kalau kita tidak bisa menulisnya dengan baik, dengan menarik, maka percuma gitu. Kita punya makanan yang enak, tapi kita nggak bisa memperkenalkan dengan tulisan-tulisan yang menarik atau yang baik dan jelas gitu. Maka orang juga nggak akan tertarik gitu. Kekuatannya kan memang di copywriting.
Nah kami memperlakukan copywriting sespesial itu di Kapitulis gitu. Tadi Deva juga sebelum saat kami lagi menanti makanan kita siap, ya Deva bilang entah kenapa kayaknya semakin nggak appealing gitu buat anak-anak zaman sekarang profesi sebagai seorang penulis gitu. Iya, iya. Karena emang nggak bisa dipungkiri, aku tuh ngobrol sama beberapa teman-teman penulis ya, sedih banget karena mereka yang mendedikasikan waktunya full time sebagai penulis gitu, yang hidup dari royalti buku. Kita tahu royalti buku terimanya kan per semester, per 6 bulan sekali gitu kan. Itu pun juga kalau misalnya salesnya bagus gitu. Kalau nggak ada, artinya mereka harus kerja yang lain dong. Nah, aku punya mimpi, harapan lewat Kapitulis ini kami bisa bikin rumah hari-hari untuk teman-teman penulis supaya mereka tidak perlu mengerjakan pekerjaan yang di luar dunia kepenulisan di kegiatan hari-hari mereka, sambil mereka juga bisa menulis buku. Jadi artinya gini, mereka bisa tetap bekerjanya untuk menulis, berkaryanya juga menulis gitu. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan teman-teman penulis tuh kebanyakan mereka berkaryanya lewat menulis, tapi bekerjanya menjadi apa? Di luar dari dunia kepenulisan dan jauh banget gitu. Makanya dibikin Kapitulis ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Sekarang udah hampir 3 tahun kalau nggak salah usianya, mudah-mudahan masih bisa tetap berjalan terus dan juga apa ya, bisa membantu teman-teman penulis lah gitu. Kedepannya begitu. Tadi kan Deva juga bilang ya, it's a big challenge loh sebetulnya hidup menjadi seorang actor di negara kita nih gitu. Dia ketawa-ketawa. Kalau aktor Hollywood ya buat kita nih ya sebagai penonton film gitu ya harus tahu Jack supaya kita bisa mengappreciate pekerjaan para teman-teman aktor sineas-sineas Indonesia ini dengan cara yang lebih baik. Benar nggak? Betul, betul. Tadi Deva bilang kalau jadi aktor Hollywood lo main satu film dia bisa hidup 7 tahun. Damn you Clooney. Sementara untuk aktor Indonesia main 7 film Hidup 1 tahun. oh gitu. Padahal kan kita melihatnya ya, kayaknya aktor itu hidupnya Glamorous iya, gitu mewah ya. sekali, Mewah sekali. gitu. Sebenarnya industrinya yang mewah. Kehidupannya kan kembali pada individu masing-masing. Gitu. Industrinya yang mewah. Ya kan? Industrinya yang mewah, etalasenya yang mewah. Karena memang begitu cara memperlakukan industri film dimanapun. Oke. Ya kan, di seluruh dunia. Karena memang harus menjadi sesuatu yang luas, sesuatu yang besar untuk supaya penontonnya juga melihat bahwa itu sesuatu yang spesial gitu. Tapi pada akhirnya kan bagaimana menjalaninya. Karena yang dijual daya tariknya salah satunya adalah kebintangannya gitu ya. Yes. Oke. Tapi bagaimana menjalinnya kan itu kembali pada individu masing-masing. Ada yang sangat sederhana, ada yang sangat seni banget gitu kan. Ya beda-beda ya cara menjalaninya gitu. Ya tadi aku bilang begitu tuh apa ya? Karena memang itu yang terjadi gitu. Di Indonesia tuh industrinya luar biasa bagus. Cuman nggak bisa dipungkiri bahwa teman-teman aktor juga terkadang harus melakukan beberapa hal-hal lain di luar keaktoran. Artinya menjalani beberapa pekerjaan yang berbeda gitu. Tapi tetap di industri hiburan gitu. Tapi di luar keaktoran untuk bisa tetap maintain ibaratnya Supaya dapurnya masih tetap bisa ngebul in ya between movies. betul. Kadang-kadang harus begitu karena ya yang seperti tadi dibilang perbandingannya begitu soalnya. Yang di sana 1:7, di sini 7:1, jadi gitu. Okay. Nah kalau Deva sendiri secara pribadi what do you do untuk bisa to balance that out? Tadi kan aku sebenarnya udah tahu jawabannya ya, tapi kita pengen Deva menceritakannya untuk yang lagi menyaksikan Brunch with Dev. Ya, aku sebisa mungkin melakukan hal-hal yang aku suka deh, gitu. Karena pada akhirnya aku nggak mau ngambil pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pelarian atau misalnya terpaksa tapi aku nggak suka karena pasti nggak akan bertahan lama dan pasti juga nggak akan berhasil. Makanya di luar daripada film aku ada beberapa bisnis yang memang aku juga suka, Kapitulis, dunia kepenulisan aku suka banget. Terus kemudian juga ada di bidang kopi, itu food and beverage juga jalan. Di
kopi. Untuk orang yang mengaku nggak bisa multitasking, he surely does a lot of things in his daily activities. Tapi sebenarnya prosesnya, aku tuh kalau lagi bener-bener nggak ada syuting film, baru bener-bener fokus di situ. Oh. Tapi kalau lagi jalan film, aku selalu bilang sama partnerku yang di coffee shop gitu. Alhamdulillah sekarang kita udah sekitar 130 cabang. Oh my. Iya, 130 cabang. Itu franchise by the way. Gue merasa katak dalam tempurung banget nih. Nggak mungkin banget kan gue nggak nanya, apa sih mereknya gitu, kok bisa, aku kan Cooper. Oke. Maaf ya Deva. Jadi waktu itu sempat ada gelombang kopi kekinian, tahu kan? Ya. Ada masanya tuh, beberapa tahun yang lalu kopi kekinian tiba-tiba meledak karena orang-orang yang suka banget sama kopi atau yang biasanya minumnya americano mulai bosen, mereka coba sesuatu yang lebih light, gitu kan. Atau ada juga orang-orang yang nggak pernah ngopi seumur hidupnya pengen belajar ngopi, mereka mulai dari kopi yang light. Ketemulah di tengah-tengah market ini menjadi kopi kekinian. Oh. Itu jadi wave yang luar biasa banget di market gitu. Akhirnya banyak tuh yang mulai buka, termasuk aku sama partnerku. Kita juga bikin starting dari 2018 kita memilih namanya Forestry Coffee. Sekarang kita mulai cabang, ya pertama kali itu kita buka di daerah Panglima Polim, 1 cabang. Aku pernah event di situ ternyata. Pernah? Dave Hendrik pernah event loh di tempatku. Iya. Talk show gaya hidup sehat. Oh iya bener. Karena waktu itu kita Forestry Coffee and Juice. Ya. Ya, konsepnya begitu. Cuman akhirnya ya kita kan harus adapt ya. Dan kita percaya bahwa ada seleksi alam juga dalam menu yang ditawarkan. Jadi kita biasanya lihat tuh dari by data aja. Kita misalnya per beberapa bulan sekali kita lihat menu apa yang paling nggak banyak di order. Akhirnya kita akan nggak ada kita tiadakan. Terus kita akan bikin menu yang baru. Nah, Forestry Coffee and Juice yang lebih jalan kopinya. Oh, daripada jusnya. Daripada jusnya. Berarti sebetulnya minat orang kita, terhadap gaya hidup sehat kalah sama minat kekinian. Yang serba kini. Sebelum break dan minta Deva untuk menikmati Wagyu beefnya, apa sih bicara mengenai kopi ya? Karena kan kayaknya Deva ini tipe yang dive in kalau ngapa-ngapain gitu. Kayak tadi, you can tell right how passionate he is about para penulis walaupun dia bukan penulis. Kopi, pasti tahu banget dong mengenai kopi, minimal. Ya kan? Ya. Yang paling salah dari kita nih penikmat kopi asal-asalan yang selama ini kamu lihat tuh dalam menikmati kopi yang kayak apa sih, Deva? Ya, jadi sebenarnya ini kalau ini yang supaya kita bisa menikmati kopi dengan cara yang lebih benar gitu. Sebenarnya menurutku nggak ada yang salah dengan cara menikmati kopi ya, karena itu dia. Apalagi dengan hadirnya kopi kekinian ini kan itu sistemnya udah tabrak. Kalau misalnya kita bikin kopi kekinian ini kita bikin di depan ibaratnya barista-barista asli dari Italia, mereka akan sedih banget gitu melihat bagaimana Arabica dicampur dengan susu, dicampur dengan gula merah, mereka akan menangis gitu. Jadi menurutku nggak ada yang salah, itu kan disesuaikan juga dengan culture-nya, disesuaikan juga dengan taste-nya, lidahnya gitu. Jadi nggak apa-apa, bebas. Malah menurut aku jangan pernah membatasi diri untuk coba menu-menu kopi yang baru. Karena kemarin pas aku ke Beef tuh, ke Busan International Film Festival, aku ke Busan, kan aku langsung kelilingin beberapa coffee shop lokal kan. Mereka tuh menunya macem-macem banget. Ada kopi wijen. Bahkan lebih beragam dari yang kita miliki di sini? Lebih beragam dan lebih nyeleneh ibaratnya gitu. Jadi menurut aku dengan sekarang gelombang kopi kekinian, ya buat teman-teman barista atau apa jangan terbatas untuk bikin menu-menu yang liar karena lidah orang Indonesia tuh siap sebenarnya untuk mengeksplor itu. Di Busan itu ada kopi wijen. Jadi wijennya itu mereka bakar sampai gosong. Terus habis itu mereka ulek. Terus itu mereka campur di atas kopinya. Nah, kopinya itu di bawahnya tuh pakai sirup labu. Jadi itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari ingredients-nya deh kayak ini apa sih maksudnya? Tapi enak banget. Enak banget gitu. Nah, Indonesia tuh bisa bikin gitu juga. Soon to be added in Forestry. Soon to be added. Disisipi dulu kalau gitu Wagyunya. Oke. Nah, sekarang kita pengen dengar ceritanya Deva yang baru kembali dari Busan Film Festival.
kata Deva kita media pertama nih tempat dia mencurahkan ceritanya. Masa sih? Betul, karena sebenarnya pulang dari Busan kan belum terlalu lama. Hmm. Baru kemarin-kemarin ini. Terus begitu kami balik dari Busan juga memang belum ada kesempatan untuk ketemu-ketemu untuk menceritakan bagaimana pengalaman kita di sana. Jadi emang ini pertama kali banget. Karena aku sama Mika, sama Mas Kimo juga, direkturnya. Begitu balik Indonesia, kita udah langsung persiapan proyek berikutnya soalnya. Jadi udah langsung masing-masing udah sibuk sendiri-sendiri. Jadi gitu. Jadi yang pertama kali nih cerita soal Busan nih. Oke. Yang aku pengen tahu apa yang kali pertama dong ke Busan. Untuk- Kalau aku Was it your first experience? kali pertama ke Korea, Oke. benar-benar ke Korea dan Busan. Oke, ke Busan Film Festival juga berarti kali pertama. Kali pertama. What have you learned from that experience? Aku belajar banyak banget ya. Terutama bagaimana kita sebagai filmmaker gitu, sebagai orang yang mengaku cinta sama industri film dan seisinya gitu. Untuk nggak pernah menutup diri untuk mencari inspirasi dari manapun. Nah itu yang dilakukan Busan sebenarnya. Kalau aku lihat Busan itu mereka terbuka, mereka invite film-film dari Asia manapun, bahkan dari film-film Barat gitu ya, mereka juga undang. Sebenarnya untuk merekanya, mereka pengen belajar lagi. Siapa tahu mungkin ada teknik bikin film yang mereka belum tahu, yang dipunya sama Indonesia, yang dipunya sama Thailand gitu. Karena kan ada beberapa ya stereotyping juga berlaku dengan negara dan genre film paling lakunya gitu. Indonesia kan disebut-sebut kalau di Korea kemarin mereka bilang film horor paling laku di Indonesia. Di Thailand komedi horor gitu kan. Nah, dengan mereka ngundang begitu banyak sinias-sinias handalin pada datang ke sana, sebenarnya secara nggak langsung mereka yang belajar nih. Nah itu yang aku juga bisa lihat gitu bahwa oh sebenarnya untuk belajar itu ya memang kita harus memperluas referensi gitu. Jangan hanya atau terlalu nikmat dalam industri atau cakupan kita sendiri gitu, terutama di Indonesia gitu. Dengan ini sih maksudnya memperluas jenis-jenis genre yang kita tonton. Kadang-kadang kan sebagai filmmaker kalau memang gue udah nyaman banget nih di drama, ya udah gue akan mempelajari semua jenis film drama dari luar bahkan di lokal juga, dan udah hanya di situ doang. Sementara untuk membuat drama yang baik mungkin dibutuhkan pendekatan dari genre-genre yang lain gitu. Jadi itu sih yang aku dapat sih, bahwa jangan pernah membatasi diri untuk menerima referensi dari manapun gitu. Itu kemarin pas ke Busan. Kalau Deva sendiri as an actor lagi nganggur nih gitu di rumah, not doing anything. Kalau kita kan warga gitu ya, warga plus 62 ambil remote gitu, aduh nggak tahu mau nonton apa, streaming, pilih yang paling atas deh gitu. Kalau kamu tuh what kind of movie do you usually watch? For entertainment loh. Ini karena Mika tuh musisi ya, aku juga pernah menanyakan hal yang sama. Aku kan orang biasa, bukan penyanyi. Kalian musisi dengerin lagu apa sih? Iya kan sama kan? Jadi kurang lebih sama nih. Dan tadi kan Deva membahas mengenai memperluas referensi, ya toh? Iya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama. Kalau aku kadang-kadang juga ada momen-momen di mana nonton series atau film itu memang dari rekomendasi si platform OTT-nya. Karena kita udah nggak tahu kan mau nonton apa. Rekomendasi algoritma. Ini udah paling banyak gitu. Atau misalnya kayak most watch in your country gitu, film-filmnya ini. Tapi kalau aku biasanya pas momen-momen lagi ketemu sama teman-teman dari sesama pekerja film, atau mungkin pas lagi ada momen kerja sama dengan beberapa director, aku biasanya nanya tuh sama mereka. Film apa nih yang bagus, yang lagi seru? Mas, kamu ada ini nggak, ada referensi film nggak yang bisa aku tonton gitu? Film lama, film baru gitu. Kalau film baru nggak usah lah ya, film lama biasanya. Nah, karena kalau film baru biasanya kita juga udah langsung tahu nih film mana yang harus ditonton. Tapi kalau film-film lama biasanya memang hanya director ini nih yang punya kunciannya ibaratnya gitu, yang biasa mereka pakai untuk
untuk apa namanya untuk referensinya mereka gitu. Nah kadang-kadang dari situ. Can you name one Biasa aku on tulis. top of your mind? Yang terakhir aku nonton, aduh aku filmnya untuk riset juga tuh padahal film Korea. Bukan, film Jepang. Aduh apa ya? Bukan Candy. Bukan. Ya kalau terakhir kan itu udah jadi rahasia umum juga karena kan masuk Oscar dan menang itu Parasite gitu kan. Ya film-film semacam itu. Iya. Tapi yang tidak sebesar itu gitu. Tapi film-film yang bermain di genre yang sama, pendekatan yang sama. Kebanyakan kita dikasih referensinya yang begitu-begitu. Nah biasanya aku list dulu tuh. Bisa aku list. Kalau misalnya pikirannya lagi tenang, lagi nggak mumet banget, baru nonton. Tapi kalau lagi mumet, ya biasa nonton lah apa yang direkomendasiin sama platformnya. Oh ya udah itu aja deh. Sama ternyata sama kita. Sama ya. aja, sama. We same. Dengerin lagu juga kalau lihat ini kan lihat playlist paling ngetren ya udah itu aja udah gitu. Tapi speaking about music ya, we did our little digging. Rupanya Deva itu sebelum, was it before acting? DJ dan Ya, long before acting. Indonesian Idol. Ya, 2007? It was long. Ya, 2007. Berarti back then you still want to pursue something in music? Enggak sih. Enggak. Jadi gini, aku tuh sebenarnya di masa-masa SMA kan aku ikut Idol itu 2007. SMA tuh berarti? SMA kelas 1 naik kelas 2 lah. Tapi sebenarnya itu nggak ada kaitannya sama aku sekarang berkarir karena itu jauh. Setelah aku gagal di Idol waktu itu aku masih pulang dulu sekolah jadi rakyat jelata lagi gitu kan. Terus masih sampai lulus SMA lagi, terus masih kuliah lagi, kerja lagi, DJ lagi sampai akhirnya benar-benar menemukan jalanku ke industri film. Jadi itu emang nggak ada kaitannya. Makanya kalau dikait-kaitan kadang-kadang aku kayak enggak itu nggak ada kaitannya karena jauh banget. Oke. Nah kenapa dulu alasannya ikut Idol itu sebenarnya masa-masa SMA itu adalah masa-masa di mana akhirnya kita mulai nyadar bahwa cita-cita kita waktu TK, SD kayaknya nggak masuk akal deh. Iya, aku waktu TK, waktu SD gitu kan, kalau ditanya selalu jawabnya pengen kalau nggak jadi dokter, jadi polisi, jadi dokter, jadi polisi gitu. Nah, begitu SMA, udah mulai mikir kan, referensi juga udah banyak, udah kenal internet, udah nggak bisa didikte lagi sama orang tua gitu. Ya, by the way jadi apa ibaratnya jadi TNI, Polri itu sebenarnya dikte dari orang tua. Doktrin. Jadi emang dari kecil tuh ini bagus. Kalau kamu jadi ini bagus gitu. Kita juga bangga. Begitu SMA, aku udah nggak percaya itu gitu kayak enggak deh. Enggak kayaknya nggak harus jadi itu gitu. Kalau mau jadi orang ibaratnya gitu kan kalau orang tua bilang kan jadi orang. Kalau mau jadi orang kayaknya nggak harus jadi itu deh. Akhirnya aku mulai tuh ikut banyak ajang-ajang kompetisi, termasuk untuk just to try di mana sebetulnya bakat aku tuh di mana berada gitu. Ya, aku di mana dan mau kemana. Karena begitu ditanya juga sebenarnya waktu kelas 1 SMA, emang kalau misalnya pun kuliah kamu nggak masuk polisi, kamu nggak jadi dokter, kamu kuliah kamu mau ngambil apa? Nggak tahu juga. Cuma karena dengan mantap ngikut teman-teman atau mungkin pernah dengar di mana gitu, jawabnya hukum gitu, hukum. Karena kesannya hukum keren gitu kan. Tapi begitu kuliah hukum, aku juga nggak tahu mau jadi apa. Jadi sebenarnya aku ikut termasuk juga Idol itu adalah just you testing the water aja gitu. Mencari diriku sebenarnya. Oke. Jadi iya mencari diriku dan aku tuh akan kemana sebenarnya gitu. Nah dari situ akhirnya aku paham bahwa oke, aku nggak akan meneruskan cita-cita orang tuaku, cita-cita yang dititip sama orang tuaku. Meskipun aku nggak tahu akan kemana, tapi nggak apa-apa. Perjalananku akan aku mulai. Sampai akhirnya bertemu dengan kesempatan dibukakan pintu masuk ke industri film. Dengan tidak sengaja. Gitu. At least dari segmen ini kita tahu dari Deva bahwa cita-cita teman-teman yang masih SMA tuh
saat ini nggak masuk akal dan mungkin tidak akan terwujud. Not it. Itu juga terjadi dalam hidup saya. Karena waktu sekolah kayaknya cita-cita gue pengen jadi kenek deh. Karena menurut gue kenek tuh banyak duitnya. Thank God that didn't happen. Kita akan kembali untuk menikmati dessert kita ya. Bread of memory dan juga tiramisu. Katanya kalau pengen ngetes restoran Italia enak apa enggak, cobanya mulai dari tiramisu. Kita tes kepiawaian. Tapi ini chefnya. enak banget loh. Si beef cheeknya itu ya? Ya, beef cheeknya ini enak banget. Kan katanya daging di pipi itu paling lembut, makanya jangan suka cubit-cubit pipi orang. Oke. Dicatat. Ke Mika juga jangan begitu. Iya, enggak. Apakah kamu tipe pacar yang romantis, Deva? Romantis. Kalau yang nonton pasti udah bisa nebak ya. Kayak mendengarkan Deva bercerita, how passionate he is about his work, his world. Kebayangnya sih buat kita sebagai penonton, kayaknya kamu pacar yang romantis. Please do not spoil our dream and say yes. Aku nggak mau self proclaim juga sih. Jadi kayak aku yang ngeklaim diri aku romantis. Sebenarnya kan pada akhirnya aku romantis apa enggak itu tergantung pasanganku ya. Bagaimana dia menilai, menurut dia bagaimana gitu. Karena aku nggak bisa bilang aku romantis, ternyata perlakuan aku berbeda gitu. Ya, cuman aku gini, aku in a relationship, aku selalu coba untuk hadir di momen-momen penting. Itu aja sih yang selalu aku pegang dari dulu. Iya, harus hadir di momen penting gitu. Karena di luar dari momen-momen penting, Semua laki-laki langsung mengutuk Deva ya. Damn Deva. di luar dari momen penting dalam keseharian, ya dua orang yang lagi dalam relationship ini akan menjadi dirinya seutuhnya dengan kehidupannya masing-masing, gitu kan, dengan kesibukannya masing-masing. Tapi di momen penting salah satunya, ya kita harus hadir. Itu aja sih. Dan mungkin dibilang romantis mungkin karena orang-orang melihat bahwa ya di momen-momen pentingnya Mika aku hadir, itu aja sih mungkin. Tapi kalau dibilang aku yang tiap hari ngasih bunga, ngasih kata-kata atau caption yang mungkin netizen baca ketika Mika ulang tahun aku tulisin, enggak begitu juga tiap hari, enggak. Karena jika itu tiap hari tapi terpaksa untuk apa, gitu kan. Jadi memang aku hadir di momennya aja. Kalau memang ada momennya ya aku akan memberikan sesuatu yang spesial karena orang itu deserve untuk mendapatkan. Karena momennya, ada momen gitu. Kalau untuk pasangan selebriti yang berbeda, kalau tiap hari tapi terluka itu beda lagi ya, beda pasangan. Could not help myself. Tantangan terberat menjadi pasangan yang boleh dibilang hidup di mata publik. Sambil Ayo. tiramisunya. Tantangannya ya. Ya tantangannya karena momen kami menjadi momen mereka juga. Oke. Ya kan? Ya tapi kan sebenarnya itu kembali ke kitanya. Ketika misalnya kita share, kita bagikan, kita juga udah harus siap bahwa momen itu udah bukan jadi momen kita berdua lagi loh gitu. Aku juga selalu ngomong sama Mika bahwa apapun yang kita share di media sosial, artinya kita juga siap untuk memberikan ruang untuk teman-teman ini, para pengguna media sosial untuk juga menikmatinya, mengomentarinya, mengutuknya, gitu, atau apapun gitu. Karena ya apa ya, kita nggak pernah bisa membatasi bagaimana cara orang berpikir terhadap kita. Kita nggak bisa membatasi bagaimana cara orang menulis tentang kita berdua. Jadi ya nggak apa-apa. Artinya kalau kita udah share, kita udah siap dengan segala konsekuensinya. Gitu. Oke. Itu sih pemahaman itu yang memang aku sama Mika dari awal udah bawa dan pegang sih. Gitu. Karena kalau itu kita nggak sepakati, kadang-kadang omongan-omongan nggak penting dari orang-orang tidak bertanggung jawab lewat media sosial itu akhirnya bisa mengganggu hubungan kita. Tapi kalau pemahaman itu, prinsip itu kita sudah pegang sama-sama dari awal, maka orang mau bilang apapun nggak jadi masalah. Gitu. Orang mau bilang apapun nggak jadi masalah. Pengen tahu pendapatnya Deva mengenai It's good. Enak ya? Enak. Ini juga
apa bread tadi? Bread of Memory. Ya, Bread of Memory. Ceritanya menarik deh. Si Bread of Memory ini rupanya dibikin sama chefnya mengingat masa kecil mamanya selalu bilang kalau sisaan roti itu nggak boleh dibuang. Terus akhirnya dia bikinlah Bread of Memory. Tapi yang ini tentunya bukan sisaan roti semalam. Chefnya King Salman nggak mungkin dong sisaan. Iya. Nah, tadi mau nanya apa ya aku sama Deva? Oh, masculinity. Oke. Pengen tahu pendapatnya Deva mengenai masculinity. Kan katanya untuk generasi yang sekarang tuh, pemahaman mereka terhadap masculinity sudah evolving. What's your take on it? How do you define masculinity? Gimana ya? Masculinity. Kayaknya di era modern sekarang itu, ya kalau secara industri kan mereka bilang sekarang kita udah masuk ke era 4.0, Oh, di mana kebanyakan mesin sudah bekerja atas manusia gitu kan. Ya contoh yang kita tiap hari lihat tol, udah nggak ada manusianya kan? ya. Sekarang udah itu era 4.0. Ya menurut aku masculinity itu dari dulu sih sampai sekarang mungkin tidak berubah tapi bergeser sedikit. Ya. Lebih ke itu sesuatu yang tidak hanya ditampilkan sih, tapi lebih kepada bagaimana seseorang itu mengamininya dengan kelakuannya. Jadi masculinity is not only something that you share with the look, karena apapun yang di permukaan sekarang itu udah nggak ngaruh sih, gitu, ya kan? Apapun yang sekarang yang di permukaan itu udah nggak ngaruh. Udah nggak ngaruh karena gitu, kita udah masuk ke zaman dimana manusia hidup di Indonesia bisa berinteraksi dengan manusia yang hidup di Rusia gitu. Dulu nggak pernah kan, nggak bisa kan. Sekarang dengan media sosial itu bisa terjadi gitu. Kita bisa menikmati culture negara manapun, paling kecil di dunia sekalipun lewat TikTok. Ya kan, pasti ada yang share gitu. Jadi sesuatu yang tampak itu jadi tidak begitu penting, melainkan sesuatu yang lu bisa rasain, lu bisa feel. Jadi masculinity menurutku ya tetap sama aja. Lebih ke bagaimana cara mengamininya, cara membawakannya, cara memperlakukannya, bukan cara menampilkannya. Oke. Ini menarik ya pembahasan mengenai bukan cara menampilkannya, tapi apa yang lu rasa. Tadi kan Deva bilang bahwa di era zaman sekarang itu yang di permukaan tuh udah nggak penting. Udah nggak penting. Tadi pagi aku baru baca ulasan karena pernah nonton Bunda Cora live di Instagram? Pernah. Oh my God, do you enjoy it? Ya, suka. Oke. Kalau kesannya gue die hard fans gitu ya. Pembahasan mengenai fenomena. Ya aku pernah lihat sekali dua kali, tapi kan nggak yang terus-terusan. Iya. Tapi Betul. Pembahasan mengenai Bunda Cora itu terus kan jadi banyak dibahas tuh. Kenapa sih orang-orang sangat suka dengan sosok ini, padahal bukan selebriti, apa. Terus pembahasan yang juga menarik yang inline dengan apa yang kamu sampaikan adalah rupanya zaman sekarang itu katanya orang lebih value authenticity. Yang menampilkan tidak hanya apa yang ada di permukaan aja. Sama dong dengan yang Deva bilang tadi mengenai masculinity. Ya. Iya kan? Ya. Yang aku pengen tahu, bukankah menjadi seorang aktor tuh kayak begitu ya? Menampilkan yang tidak hanya di permukaan tapi bringing out what's inside. Iya betul. Menjadi aktor, karena gini, prinsip aku dalam keaktoran ya, ketika menjalani sebuah adegan atau karakter gitu, mencoba untuk menghidupkan karakter, aku selalu bilang sama diriku bahwa sepalsu apapun situasinya, emosinya harus asli. Sepalsu apapun situasinya, emosinya harus asli. Kan situasinya palsu, bikin set dulu, mejanya digeser, disesuaikan, yang penting gambarnya bagus. Tapi kan ketika bermain di dalamnya, emosinya harus asli gitu. Oke. Emosi yang jujur di situasi yang palsu. Emosi yang jujur di situ. Itu acting. Jadi pada akhirnya ya itu dia tadi kenapa aku bilang sesuatu yang di permukaan menjadi tidak penting. Ketika yang dari dalam itu sudah fake, maka yang di permukaan itu pada akhirnya juga hanya sekedar pembungkusnya aja. Pada akhirnya kan bagaimana kita mengamininya, bagaimana kita feel-nya gitu. Oke. Itu sih.
Kalau gitu aku pengen tahu pendapatnya Deva, komentar Deva mungkin mengenai sekarang kan rising stars, digital stars tuh banyak banget, Banget. ya kan, gitu. Mungkin dulu teori orang terkenal karena karya itu udah kebalik-balik tuh sama dengan kopi di negara kita kan, kopi Arabica campur gula aren aja udah salah tuh. Ya sama seperti bintang-bintang zaman sekarang. I just want to know your opinion on it. Apa menurut Deva yang terjadi sampai akhirnya kita tuh kayak haus banget sih untuk punya idola baru setiap saat? Haus banget punya idola baru setiap saat. Sebenarnya kayaknya tidak di semua culture dan negara hal ini terjadi. Meskipun secara perkembangan zaman, kemudian cara berinteraksi semuanya rata gitu ya. Maksudnya sekarang era media sosial gitu ya. Tapi bagaimana si fans, penggemar gitu melihat idola tuh, aku rasa di setiap culture, di setiap negara berbeda. Mungkin kenapa harus selalu ada idola baru? Karena ada beberapa negara tertentu, mungkin nggak bisa dipungkiri, Indonesia juga gitu. Mereka selalu keakuan. Jadi pengen idolanya punya aku doang. Jadi ketika itu misalnya idolanya sudah menjadi idola banyak orang, nggak mau gitu. apa ibaratnya indie. Bahkan untuk ngefans pun dia pengen jalur indie. Paham lah ya ini kira-kira. Jadi kayak kalau itu udah fansnya udah banyak banget, termasuk misalnya teman sekolah gue juga ngefans sama dia, enggak, gue harus cari yang berbeda. Gue harus cari yang berbeda gitu. Jadi cara mereka akhirnya menjadi otentik lewat idolanya. Oh, make sense. Ya kan? Tapi tidak dengan dirinya gitu, tidak dengan diri sendiri. Jadi mereka pengen punya idola yang tidak diidolakan orang lain. Kenapa musik-musik indie itu menjadi hidup? Karena itu sebenarnya. Karena orang-orang merasa sesuatu yang mainstream itu nggak bagus, ya kan? Harus sesuatu yang indie, yang kalau bisa yang menikmati musisi ini hanya 2-3 orang gitu, ya kan? Selalu pengen dibilang berbeda, selalu pengen, termasuk juga dalam hal memilih idola. Itulah kenapa akhirnya muncul idola-idola baru yang begitu cepat, gitu. Ya ditambah juga dengan era media sosial di mana siapapun, dimanapun, kapanpun bisa menjadi content creator dengan modal handphone doang. Mereka bisa menampilkan bakatnya, atau hal-hal yang paling gak masuk akal sekalipun, atau hal-hal yang paling gak penting sekalipun, itu bisa muncul, mereka bisa kasih lihat itu dari media sosial dan siapapun bisa akses. Jadi itu sih, lebih kepada keinginan untuk punya idola yang tidak diidolakan orang lain. The need to be different gitu ya. The need to be different, ya. Yeah. Okay. Terakhir, how would you describe tahun 2022 dalam kehidupan Deva? 2022. We're coming to an end. Oke, ya bentar lagi. 2022 menurut aku tahun yang membahagiakan. Tahun yang membahagiakan. Pada akhirnya harapan kita ketika pandemi itu pertama kali datang, yang kita sempat patah semangat, hilang harapan bahwa, atau mungkin lost sesaat gitu ya, ini kapan selesai, mengingat banyak sekali omongan-omongan yang kayak ini nggak bakal selesai, atau ini akan segera selesai. Dan akhirnya 2022 itu adalah tahun dimana kita benar-benar bisa bilang bahwa kita udah jalan beriringan loh. Semua udah bisa kembali ke kehidupannya masing-masing seperti dulu. Sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jadi menurut aku tahun 2022 adalah tahun yang membahagiakan karena tahun yang membuktikan bahwa harapan tuh nggak pernah salah. And we're here. Ya, kalau nggak kita nggak bisa begini kan? Iya betul. Ya, ini karena harapan dulu. Yes. Let's close on that note. Thank you so much for sharing, Deva. Terima kasih banyak, aku juga udah diundang, makanannya enak banget. Next time ngobrol sama Deva harus bawa buku sama bolpen ya, karena banyak yang bisa dicatat. Salam buat Mika. Tentu, nanti aku salamin. Everybody, thank you so much for watching. Kita ketemu dalam episode berikutnya.
Yang mau mencicipi hidangan ini, Casa Alba everyone. Bye. Bye-bye.